Bocoran cerita manga One Piece chapter 995 sudah menyebar luas di dunia maya layaknya wabah Ice Oninya Queen. Tak terbendung lagi, kami pun ikut terinfeksi oleh virus spoiler ini. Dan berikut ini adalah poin-poin penting dari bocoran manga One Piece chapter 995 yang berhasil kami dapatkan. Disebutkan kalau terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Big Mom versus Marco the Phoenix. Api biru Marco, yang konon katanya hanya merupakan api penyembuhan dan tidak memiliki sifat api pada umumnya, ternyata bisa melukai Prometheus, homie spesial Big Mom yang terbuat dari api sungguhan yang dipadatkan, dibulatkan, dan dihidupkan menggunakan kekuatan buah iblis Soru-Soru no Mi. Melihat mamanya sedikit kerepotan menghadapi si burung Phoenix, Perospero sepertinya ingin ikut campur dalam pertarungan. Namun langkah Perospero segera terhenti gara-gara Carrot dan Wanda yang sudah berubah ke wujud sulong mereka menghadangnya. Hingga pada akhirnya, karena suatu alasan, Big Mom berhenti mengejar-ngejar Marco dan memilih untuk masuk kembali ke dalam kastil. Carrot dan Wanda yang melihat kejadian tersebut meminta Marco untuk mengejarnya dan menyerahkan urusan dengan Perospero dan yang lainnya kepada mereka berdua. Adegan kemudian pindah ke dalam kastil di mana Apu masih diuber-uber oleh semua orang yang menginginkan serum penawar virus Ice Oninya Queen. Kabar buruk pun menimpa pihak aliansi. Chopper yang digadang-gadang bakal menjadi dewa penolong dalam wabah Ice Oni ini justru dikabarkan terinfeksi oleh virus mematikan tersebut. Di tengah permainan yang semakin seru, Queen kembali berceloteh panjang lebar. Dia bilang, "Wow, tidak disangka, di sana ada yang memiliki darah Jerma." Di tempat lainnya lagi, pertarungan yang cukup tidak berimbang terjadi antara Usopp dan Nami versus Ulti dan Bejuan. Ulti berhasil mengoplok Usopp dan menangkap Nami. Ulti bilang, "Kaptenmu tidak akan pernah menjadi seorang raja bajak laut." Lalu Nami pun menjawab, "Kaptenku, jelas tidak diragukan lagi, pasti akan menjadi raja bajak laut." Bocoran manga One Piece chapter 995 pun kemudian ditutup dengan kemunculan Otama dan Gyukimaru atau Onimaru di lokasi tempat Nami dan Usopp berada. Nah, dari bocoran manga One Piece chapter 995 tersebut, informasi terakhir inilah yang paling membuat kami terkejut. Otama dan Onimaru ada di Onigashima. Gak salah tuh. Kekuatan buah iblis Otama yang mampu menjinakkan para binatang buas dan setengah binatang buas memang sangat dibutuhkan dalam pertempuran melawan bajak laut binatang buas. Tapi bukankah terakhir kali terlihat pada manga One Piece chapter 955, Otama sudah Luffy antar pulang mudik ke desa Amigasha? Dan lagi di spoiler tadi disebutkan kalau Otama datang bersama Onimaru atau Gyukimaru yang habitat hidupnya ada di distrik Ringo, sangat jauh dari desa Amigasha yang ada di Kuri. Jadi, biarpun mungkin Otama bisa masuk ke dalam rombongan kapal para samurai menuju Onigashima secara diam-diam, sehingga dia kini bisa sampai di Onigashima, tetapi bagaimana ceritanya dia bisa bersama dengan Onimaru? Apakah Onimaru juga masuk ke dalam kapal secara diam-diam, kemudian keduanya bertemu dan membentuk aliansi sementara karena sama-sama ingin menggulingkan pemerintahan Orochi dan Kaido? Mungkin. Tapi bagaimana jika ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar di belakang mereka? Seperti yang kita tahu, beberapa hari sebelum para samurai berangkat ke Onigashima, Tuan Putri Hiyori memutuskan untuk bersemedi di distrik Ringo agar tidak mengganggu konsentrasi para samurai dalam pertarungan melawan Orochi dan Kaido. Nah, Putri Hiyori kan ada di Ringo, di wilayah yang sama dengan tempat tinggalnya Onimaru. Jadi dengan adanya Onimaru di Onigashima, apalagi dia datang bersama dengan Otama, maka bukan tidak mungkin kalau ternyata mereka berdua hanya puncak dari gunung es. Maksud kami, Otama dan Onimaru memang datang secara bersamaan sejak awal dan mereka tidak datang ke Onigashima dengan cara menyusup secara diam-diam ke dalam rombongan kapal para samurai aliansi. Keduanya datang ke Onigashima dengan kapal dan rombongan lain, di mana rombongan susulan tersebut adalah rombongannya para kunoichi, rombongan para ninja wanita yang dipimpin oleh Tuan Putri Hiyori. Hal ini bisa saja terjadi mengingat satu-satunya kunoichi yang sudah diketahui ada di Wano, ada di pihak aliansi, hanyalah Shinobu seorang, yang saat ini sudah memasuki masa uzur. Sangat aneh rasanya menurut kami jika negeri Wano, negerinya para samurai dan ninja, jika hanya memiliki satu orang kunoichi di pihak aliansi, bukan? Apalagi selama ini Otama selalu berceloteh kalau suatu saat nanti dirinya akan menjadi seorang kunoichi yang hebat. Bagaimana bisa seorang anak kecil punya cita-cita ingin menjadi seorang kunoichi hebat jika tidak ada seseorang yang dia jadikan role modelnya, bukan? Jadi intinya, kedatangan Otama dan Onimaru di Onigashima, kami duga adalah pertanda kalau ada segerombolan kunoichi yang datang sebagai tenaga bantuan untuk pihak aliansi. Terlebih lagi, judul dari chapter 995 nanti adalah Sumpah Seorang Kunoichi. Jadi pastinya akan berhubungan dengan para kunoichi Wano, di mana segerombolan kunoichi tersebut akan dipimpin oleh Kozuki Hiyori.
Seperti teori kami yang terdahulu yang berjudul Kekuatan Sejati Empress Hiyori, Ratu Penakluk Onigashima. Dalam video teori tersebut kami memperkirakan akan adanya asimilasi budaya Jepang lain yang akan dilebur ke dalam Arc Wano, yaitu tentang Onna Bugeisha, para satriawati Jepang yang terkenal sangat tangguh yang sudah ada sebelum era samurai. Jika kalian penasaran dengan pembahasan kami ini, link videonya sudah kami sisipkan di kolom deskripsi. Nah, selain tentang kedatangan Otama dan Onimaru, satu lagi yang kami tidak habis pikir dari spoiler ini adalah perkataannya Queen. Dia bilang, "Wow, tidak disangka ada orang yang memiliki darah keturunan Jerma di sana." Perkataan Queen ini seharusnya sudah jelas ditujukan kepada Vinsmoke Sanji. Masalahnya, di chapter-chapter sebelumnya, posisi Sanji sudah jelas bersama dengan Luffy dan Jinbe dan saat ini berada di lantai 1 kastil, tidak berada di aula taman bermain tempat wabah Ice Oni menyebar. Sehingga seharusnya keberadaan Sanji berada jauh di luar pandangan Queen. Tapi kenapa tiba-tiba Queen menyebut-nyebut nama Jerma di tengah permainan seru yang sedang dia selenggarakan? Apakah mungkin selain Sanji, ada anak Jerma lain yang muncul dalam pertempuran di Onigashima? Apalagi di awal tadi disebutkan kalau Chopper juga terinfeksi virus Ice Oni. Jika Chopper beneran terinfeksi virus Ice Oni, lalu siapa lagi yang bakalan bisa menghentikan penyebaran wabah Ice Oni-nya Queen? Sehingga memang sepertinya harus ada seorang ahli racun dan virus lain yang muncul di Onigashima sebagai sang dewa penyelamat. Jadi, bagaimana jika yang Queen maksud dengan seseorang berdarah Jerma adalah Poison Pink? Dan jika Poison Pink benar-benar muncul di Wano, maka bisa dipastikan kalau anak-anak Jerma yang lain juga sudah ada di sana, bukan? So, piye menurut Mucah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun!